Gue nggak tahu harus mulai dari mana. Tapi mungkin ini bisa jadi caranya gue ngeluarin semuanya. Siapa tahu ada yang dengerin. Nama gue Raka, umur gue 24 tahun, dan gue udah ngelewatin hari-hari yang bahkan buat bangun pagi aja tuh berat banget. Gue tinggal di rumah kecil di pinggiran kota bareng orang tua gue. Dari luar kelihatannya sih kayak rumah biasa. Tapi di dalam toksik banget. Tiap hari gue dibandingin. Sama anak tetangga lah, sama sepupu lah, sama orang yang bahkan gue gak kenal. Kapan kerja? Kerja yang bener dong. Kamu tuh gagal. Gue udah lamar kerja kemana-mana. Gak ada yang nyantol. Tiap hari buka email, berharap ada kabar. Tapi nihil. Emang sesusah itu cari kerja di Indonesia tuh. Gak ada yang percaya sama gue. Bahkan gue sendiri pun udah mulai gak percaya diri. Pernah satu malam, gue diem sendirian di kamar. Gelap, hening, dan tiba-tiba suara-suara di kepala gue mulai teriak. Udahlah Rak, selesain aja semuanya. Gue nangis, tapi diam-diam. Gue mulai keluar rumah malam-malam. Jalan tanpa arah. Tupang duduk di bangku Indomaret sambil minum Golda. Kadang nyoba hal bodoh. Alkohol, obat tidur. Hal yang bikin otak gak mikir dulu. Cuma biar tenang. Biar bisa tidur sebentar aja. Tanpa mimpi. Gue gak pernah ceritain ke siapa-siapa. Karena buat apa? Orang rumah juga gak bakalan dukung. Karena gue lebih suka pendem masalah sendiri. Sampai suatu malam, pas gue udah bener-bener ngerasa capek, gue berdiri di tepi jembatan, nulis surat, gue siap loncat. Hal yang dulu cuman gue lihat di sosial media, kenapa kok orang-orang milih bunuh diri, sekarang justru gue sendiri orang itu. Tapi malam itu ada satu orang yang tiba-tiba datang, cewek seumur gue. Dia bilang satu kalimat yang sampai sekarang gak pernah gue lupain. Kamu mau ngapain? Kayak gitu gak bikin selesai masalah kamu. Gue noleh, cewek, pakai jaket abu-abu, rambut dikuncir asal. Dia duduk di pinggir trotoar, gak maksa, gak sok ngerti, cuma duduk. Gue gak jawab, cuman diem. Dia kasih gue minuman matcha, gak enak banget. Terus duduk di samping, bilang, Aku pernah ada di posisi kamu. kami diem lama. Tapi anehnya, diem yang itu bikin gue tenang. Gak kayak di rumah, gak kayak dunia yang berisik. Namanya Aira Rasyad. Umur 24 juga. Katanya dulu dia pernah ngalamin hal yang mirip. Ditinggal orang tua, dicampakkan keluarga, gak ada yang dukung, gak punya someone to talk. Tapi yang bikin gue ngerasa dilihat untuk pertama kali, dia gak nyalahin gue. Gak apa-apa takut. Wajar kan? Namanya juga baru pertama kali hidup di dunia. Gak apa-apa ngerasa kosong. Tapi kamu masih hidup. Dan itu udah keren banget. Gila, siapa yang ngomong kayak gitu hari gini? Mulai hari itu, kami mulai sering ketemu. Mungkin karena punya latar belakang yang mirip kali ya. Tapi gue masih sering anxiety. Sering banget diem, overthinking. Mikir hidup ini bakal gini terus.
Tapi Aira selalu ada, gak maksa gue ngobrol, gak suruh gue cerita. Dia cuma ada. Kalau kau pengen diem aja, nggak apa-apa. Aku temenin Mim. Gitu katanya. Dan buat orang yang udah terlalu sering ngerasa sendirian, itu rasanya kayak akhirnya bisa napas lagi, walau pelan. Hari-hari bareng Aira nggak langsung bikin gue sembuh. Gue masih sering ngerasa nggak berguna. Tapi untuk pertama kalinya ada seseorang yang bikin gue ngerasa mungkin gue masih pantas hidup. Dia bilang, Kamu nggak seburuk itu, Rap. Kamu cuma kesepian. Kamu cuma butuh orang yang ngerti dan mau dengerin kamu. hari itu gue mulai percaya sedikit demi sedikit bahwa mungkin hidup ini gak seburuk itu. Gue gak nyangka bisa ngelewatin hari itu. Hari dimana gue sempet pengen selesain semuanya, tapi akhirnya datang. Dan sejak hari itu, hidup gue berubah. Gak lagi sepi. Pelan-pelan, aku mulai belajar napas lagi. Belajar bangun pagi tanpa perasaan ingin menghilang. Aira ngajarin aku satu hal yang paling dasar, menerima diriku sendiri. Tapi hidup gak tiba-tiba jadi sempurna. Rumahku tetap rumah, tempat yang bikin sesak. Omongan ayah masih tajam, tatapan ibu masih dingin. Setiap aku lewat, aku cuma dengar kalimat, "Nganggur terus, laki-laki macam apa kamu itu?" Kadang aku tahan, kadang aku pengen teriak. Tapi aku ingat, aku gak sendiri sekarang. Aira selalu bilang, Nggak apa-apa. Pelan-pelan aja. Yang penting kamu udah usaha. Nggak diem aja. Pasti nanti dikasih kok jalannya. Semangat ya. dia nemenin aku daftar kerja. Kami ke warung kopi, ke warnet, dari toko baju ke tempat fotokopi. Gak jarang juga dia bantuin aku, beliin aku ini, itu. Bukan karena aku mau kondo, tapi dia tahu aku lagi di bawah. Aku ingat hari itu. Aku bilang ke Aira, aku takut gagal lagi. Aira cuma senyum dan jawab, Kalau kamu jatuh, aku temenin bangkit lagi. Kamu nggak sendiri kan sekarang, ada aku yang selalu temenin kamu. kata-kata itu gak pernah aku dapat dari rumah. Tapi dari orang yang bahkan belum lama aku kenal, aku bisa ngerasa dimanusiakan. Aku belum punya kerja, tapi aku udah punya alasan buat bertahan. Dan sekarang itu cukup. Tapi aku juga tahu, badai di rumah belum selesai. Dan entah kapan aku bisa benar-benar keluar dari sana.